Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di Lab Robotika. Nah, diskusi pagi ini adalah tentang pemrograman PLC. Jadi, kita nanti akan menggunakan PLC Omron CP1E ya, yang ada di sini. Tetapi nanti kita akan simulasikan secara virtual menggunakan software CX Programmer dan CX Designer. Jadi fokus untuk pemrograman kali ini adalah terkait dengan timer dan counter. Tetapi apa yang nantinya berbeda dengan timer counter yang lain adalah kita akan bicara mengenai timer baik off delay maupun on delay. Jadi di PLC Omron CP1 ini timernya hanya ada on delay. Tetapi untuk kasus di lapangan kita bisa jadi nanti menjumpai kebutuhan timer untuk off delay. Jadi matinya ditunda. Ya, jadi sudah kita matikan, tetapi nanti beberapa saat kemudian baru sistem mati, gitu ya. Jadi nanti kita akan memanfaatkan timer on delay untuk membuat program timer off delay. Itu adalah yang pertama. Terus kemudian kita nanti akan memanfaatkan juga counter, gitu ya. Nah, counter yang nantinya kita akan diskusikan adalah bagaimana saat kita ingin membuat hitungan yang banyak, gitu ya. Nanti kita akan memanfaatkan dua buah counter, gitu ya, untuk membuat perhitungan yang banyak. Jadi kalau perhitungan dengan menggunakan satu counter itu maksimal untuk BCD itu adalah 9999 atau 9999. Bagaimana kalau kita nanti akan menghitung 20.000 atau 30.000 hitungan? Nah, nanti kita akan memanfaatkan dua buah counter untuk membuat program itu. Tetapi nanti untuk uji coba kita akan menggunakan dua buah counter untuk perhitungan yang kecil saja supaya nanti dicoba dengan lebih mudah. Terus kemudian nanti kita yang ketiga akan memanfaatkan juga timer dan counter untuk perhitungan timer yang banyak. Jadi nanti kalau kita menggunakan perintah timer, kalau kita menghitung nanti maksimal adalah tadi 9999 untuk BCD. Nah, kalau timer itu kan dikalikan 0,1. Berarti nanti jatuhnya jadi 999 detik. Nah, bagaimana kalau kita ingin menghitung dalam satuan misalnya 10 jam atau 20 jam gitu ya. Nah, nanti kita akan memanfaatkan timer dan counter untuk membuat delay atau menunda waktu yang besar ya, dengan angka yang besar. Jadi tiga hal itu yang nanti akan kita bahas. Nah, kita akan banyak menggunakan PLC Omron CP1E. Nah, nanti kita akan menggunakan software CX Programmer dan CX Designer untuk menyelesaikan kasus tadi. Oke, mari kita lihat kasusnya dan penyelesaiannya. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Baik, mari kita mulai untuk yang kasus pertama. Jadi kita akan memanfaatkan timer on delay untuk membuat timer off delay ya. Kita buka software CX Programmer ya. Oke, terus kemudian kita buka programnya ya. Kita sudah membuat program ini on delay off delay. Ini adalah untuk membuat program penundaan mati atau off delay dari timer on delay ya. Kita buka programnya. Jadi ini mungkin saya perbesar. Oke, jadi nanti kita mempunyai latching yang pertama di sini. Jadi menggunakan work area, karena nanti kita akan mensimulasikan menggunakan CX Designer dan CX Programmer, maka kita menggunakan work area. Jadi sebagai pengganti CIO area.
Jadi nanti W10.00 ini adalah digunakan untuk start, ya. Jadi nanti kalau di start maka W0.00 ini akan aktif sehingga terkunci. Ini adalah rangkaian latching, ya. Ini rangkaian penguncian. Ini saya tulis ini penguncian atau latching, ya. Jadi setelah ini dikunci maka timernya akan menghitung. Nah, timernya adalah timer on delay, yaitu timer 0. Jadi kalau kita lihat di timer 0, maka kalau kita lihat detail, instruction help, nah ini timer, ini untuk BCD harganya maksimal adalah 9999. Sedangkan 999 itu nanti harus dikalikan 0,1 detik. Jadi kalau kita menulis angka 10, berarti itu adalah 1 detik, gitu ya. Nah, ini adalah untuk timernya yang on delay, ya, timer on delay. Nah, timer on delay di sini nanti akan menghidupkan lampu. Jadi nanti kalau timernya ini sudah aktif, kita buat 10 detik, maka timer ini aktif, lampunya akan hidup, ya. Maka kalau kita tekan tombol start, ya, kita tekan tombol start, mungkin ini kita namai adalah tombol start. Maka yang terjadi adalah lampu akan hidup yang terhubung ke 100.00 10 detik kemudian. Jadi ini adalah kasus on delay. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saat kita akan mematikan. Di sini kita mematikan menggunakan W10.01. Di sini ini adalah untuk stop, gitu ya. Nah, oke. Kemudian kalau ini kita matikan, maka yang terjadi W0.01 ini adalah latching yang kedua atau penguncian kedua. Ini akan mengaktifkan timer yang kedua, ya, timer yang kedua. Nah, di sini saat kita tekan tombol stop, lampu tidak akan langsung mati, ya, karena nanti dimatikan menggunakan timer yang kedua. Jadi saat kita tekan tombol stop, maka yang terjadi timer 2 akan menghitung. Ya, 10 detik kemudian maka dia akan mematikan lampu. Nah, dengan begitu kita bisa memanfaatkan program untuk timer on delay yang berguna untuk timer off delay. Nah, mari kita simulasikan dengan menggunakan CX Designer, ya. Oke, kita buka yang programnya yang tadi sudah kita buat di timer counter di sini. Nah, jadi nanti kalau kita tekan tombol start, 10 detik kemudian lampu akan hidup. Oke, dan jika kita tekan tombol stop, lampu tidak langsung mati, tapi 10 detik kemudian baru lampu mati. Nah, mari kita simulasikan, kita koneksikan dengan PLC program kita. Dengan klik di sini PLC PT Integrated Simulation, kita klik, kita start. Oke, nah mari sekarang ini timernya on delay yang pertama. Jadi saat saya tekan start, lampu 10 detik kemudian baru hidup. Ya, saya start. Maka dia menghitung, lampu tidak langsung hidup, ini on delay. 10 detik kemudian ini menghitung, maka lampu akan mati. Akan hidup, ya. Oke, nah saat kita tekan tombol stop, lampu tidak langsung mati, ya, tetapi ditunda 10 detik, ya, 10 detik kemudian baru lampunya mati. Jadi fungsinya adalah off delay, ya. Start ini adalah on delay-nya. Ya, 10 detik kemudian lampu hidup, oke, di stop, tidak langsung mati, tapi 10 detik kemudian baru lampu mati. Jadi ini adalah kasus pertama kita, bagaimana memanfaatkan timer on delay untuk membuat timer off delay.
Oke, mari kita close dulu di sini. Itu adalah kasus yang pertama kita. Ya, ini adalah programnya, kita stop dulu simulasinya. Simulasinya kita exit. Oke, jadi nanti latching pertama menghidupkan timer, timer on delay menghidupkan lampu, terus kemudian tombol stop untuk latching kedua, mengaktifkan timer 2 ya on delay, kemudian timer on delay itu yang nantinya mematikan lampu sehingga lampunya mati. Oke, itu adalah kasus pertama kita. Nah, sekarang kasus kedua kita menggunakan counter. Ya, ini kita buka counternya. Ya, kita buka yang program counter. Ya, tadi kita beri nama counter, ya, counter banyak. Nah, di sini nanti kita akan melakukan proses perhitungan yang besar. Jadi kalau harga di sini maksimal untuk counter, kalau kita double klik, di sini kita lihat di instruction help, counter itu untuk BCD ya, maksimal harganya adalah 9999 atau 9.999 hitungan. Nah, bagaimana kalau perhitungannya misalnya 10.000, ini kan kurang 1 ya, maka kita tidak bisa menggunakan secara langsung untuk counter ini. Jadi untuk perhitungan misalnya 20.000, bagaimana caranya? Nah, itu. Nah, kita akan memanfaatkan dua buah counter ya di sini. Ya, jadi counter pertama misalnya ini 5 ya. Terus kemudian counter 0 di sini akan kalau sudah menghitung 5, maka dia akan aktif ini C0 sehingga counter yang kedua akan menghitung 1. Terus kemudian kalau ini sudah menghitung 5 lagi, ini akan aktif lagi menghitung 2 dan seterusnya sampai terakhir menghitung di sini 4, maka yang terjadi lampunya baru hidup. Jadi di sini untuk meriset yang counter pertama kita gunakan outputnya kontak dari counter yang pertama ya. Jadi kalau di sini 5, di sini 4, berarti di sini adalah perhitungannya nanti 20. Nah, kalau nanti kita ingin katakanlah 20.000 misalnya gitu ya. 20.000 misalnya di sini kita kasih 2.000 gitu ya. Maka di sini perhitungan untuk 2.000. Lah kalau 20.000 di sini kita tinggal tambahkan 10. Gitu ya. Dengan begini 20.000 kali 10, 2.000 kali 10. Jadi 20.000 hitungan. Gitu ya. Nah, nanti untuk mencoba kita hitung yang kecil saja, katakanlah ini 5. Terus kemudian yang di sini kita set juga 5 gitu ya. Jadi ini adalah 25 perhitungan. Oke, kita save. Nah, kemudian kita aktifkan lagi ya. Kita koneksikan antara CX Designer kita. Jadi nanti ini ada counter 0 dan counter 1 tadi. Ini nanti 5, ini 5 sehingga total nanti jika sudah 25 kali baru lampu menyala. Nah, kita koneksikan. Oke. Nah, Anda lihat di sini 5, di sini 5. Maka kalau saya start, ini turun 4. Saya start 2, saya start. Setelah ini 5 kali, maka dia akan teriset dan ini turun 1. Ya, berarti 5 gitu ya. Kalau ini saya tekan lagi sampai kemudian 5, ini reset, ini turun lagi 2, berarti sudah 10. Ini saya tekan lagi sampai 5 kali, maka di sini 5, di sini turun jadi 23, berarti 15. Ini saya tekan lagi. Ya, saya tekan lagi, maka yang terjadi ya. Nah, di sini sudah 20.
25 baru lampunya hidup. Kemudian kita tekan tombol reset. Ya. Maka ini kembali lagi ke awal. Jadi dengan memanfaatkan 2 buah counter ya di program yang ada di sini, kita bisa membuat perhitungan yang lebih banyak. Ya, karena memang ada keterbatasan misalnya di counternya yang maksimal tadi 9.999. Kalau kita ingin lebih dari itu, kita bisa memanfaatkan 2 buah counter. Ini pun juga kita bisa memanfaatkan 3 counter, 4 counter untuk perhitungan yang lebih banyak. Ya, saya kira itu untuk yang kasus yang kedua. Oke, kita close dulu. Oke, kemudian kita stop simulasinya. Kita exit simulator. Nah, sekarang kasus yang ketiga adalah untuk penundaan waktu yang banyak. Ya, penundaan waktu yang banyak. Jadi kalau tadi ditunda, kita akan tunjukkan di sini. Misalnya di sini saya beri nama timer 10 jam gitu ya. Nah, tetapi kita lihat di sini. Jadi kalau timer ya, maka timer di sini ini adalah timer 0,1 detik. Jadi kalau harganya diisi 10, berarti di situ adalah 1 detik. Sedangkan maksimal isinya adalah 9.999, maka 999 detik. Nah, bagaimana kalau kita ingin 10.000 detik gitu ya, atau kita ingin 1 jam, atau kita ingin 2 jam, 3 jam, 10 jam dan seterusnya. Ya, kita akan memanfaatkan timer dan counter. Ya, ini timernya. Jadi kalau kita aktifkan di sini, ini latching, ini penguncian. Ini adalah latching. Nah, maka saat ini terkunci, timernya ini akan menghitung. Ya, timernya akan menghitung. Jika di sini kita isi 600. 600 berarti adalah 60 detik. Ya, 60 detik, di sini kita isi 2, berarti 60 detik kali 2. Ya, berarti 2 menit di sini. Jadi kalau di sini katakanlah saya isi 10, ya, berarti 60 detik kali 10, berarti 10 menit, gitu ya. Nah, itu kita bisa mengisi katakanlah di sini kita tambahkan lagi sehingga nanti akan 10 jam dan sebagainya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat penundaan 10 menit dengan memanfaatkan timer dan counter. Jadi nanti kalau sudah terkunci, timer menghitung. Jadi kalau sudah 1 menit, maka ini akan aktif menghitung 1. Dan kemudian ini akan di-reset oleh timer itu sendiri. Sehingga dia menghitung lagi dari awal. Oke, sampai kemudian ini sudah 10 kali, maka lampunya akan menyala sehingga sudah 10 menit. Oke, dan setelah counternya aktif, maka dia akan mereset sistem sehingga sistem tidak kembali lagi dari awal. Oke, nah mari kita simulasikan. Ya, kita integrasikan. Oke, nah kita lihat di sini 60 tadi 60 detik atau 1 menit, di sini 10 kali hitungan. Jadi kalau saya start, ya dia akan counting, ya akan counting. Di sini berarti kalau nanti akan hidup setelah 10 menit, ya hidup setelah 10 menit. Oke, jadi mungkin nanti saya percepat itu ya supaya perhitungannya jadi lebih cepat. Jadi karena ini 10 menit, jadi nanti waktunya mungkin terlalu lama. Oke, saya stop dulu. Ya, saya stop dulu. Ini saya close.
Oke, nanti kita buat aja katakanlah ini jadi 2 menit ya, jadi 2 menit. Oke, kita simulasikan lagi. Start. Oke, kita simulasikan jadi 2 menit ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, jadi ini saya reset jadi 2 menit. Jadi kalau ini saya start, dia menghitung ya sampai 1 menit. Terus kemudian counternya nanti setelah 1 menit counternya akan turun 1. Ya, kita bisa lihat dari sini. Di sini juga bisa terlihat. Ya, bisa terlihat dari simulasi yang ada di CX Programmer. Jadi nanti kalau di sini sudah 0, maka dia akan turun 1 di sini. Oke, sebentar. Jadi kita waktunya sudah kita percepat jadi 2 menit. Ya, terus kemudian nanti ini di reset untuk menghitung dari awal. Oke, kita lihat di sini ini akan turun 1. Ya, terus kemudian dia mereset perhitungan dari awal. Kita bisa lihat juga di sini. Ya, nah ini sudah 1. Nanti berarti kalau di sini sudah 0, di sini counternya juga 0, maka dia lampunya baru menyala. Jadi kita menunda 2 menit. Ya, 2 menit. Dengan memanfaatkan timer dan counter. Oke, jadi seperti itu 3 hal yang tadi kita pelajari, bagaimana kita mematikan atau membuat timer off delay dari timer on delay. Terus yang kedua, kita membuat program counter untuk menghitung dalam jumlah yang banyak, lebih dari 9.999. Dan yang terakhir 3 ini adalah bagaimana kita melakukan proses penundaan on delay dalam pewaktuan yang besar gitu ya. Nah, ini kalau sudah 0 maka di sini lampunya akan aktif ya. Jadi kita menunda 2 menit. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.